Selamat malam pemirsa. Aksi yang dilakukan sekelompok ormas yang menolak Basuki Cahayapurnama sebagai Gubernur DKI Jakarta seperti kembali menguji kita sebagai bangsa yang menjunjung Bhinneka Tunggal Ika untuk mempertahankan semboyan tersebut. Inikah potret bangsa kita ke depan? Saya Zelda Safitri. Inilah Menuju ke 7, edisi Senin 13 Oktober 2014. Ormas di tangan Jokowi JK. Pemirsa, keberagaman merupakan bagian yang tak terpisahkan untuk bangsa Indonesia. Bagaimana tidak, negara yang terdiri dari lebih dari 17.000 pulau ini memiliki lebih dari 1.100 suku bangsa. Setiap suku bangsa memiliki ciri atau karakter tersendiri, baik dalam aspek sosial maupun budaya. Keberagaman lainnya dari bangsa Indonesia adalah agama dan kepercayaan. Sejarah mencatat, keberagaman ini bisa menjadi kekuatan atau bahkan kelemahan. Saat menjajah negeri ini, Belanda menggunakan politik divide et impera. Politik adu domba ini bertujuan memecah belah kelompok-kelompok besar agar mudah dikuasai. Hal ini penting untuk mempertahankan pengaruh Belanda di Indonesia. Dan terbukti 3,5 abad lamanya Belanda menguasai Indonesia. Namun 69 tahun kemudian, strategi ini masih saja digunakan. Apalagi setelah era reformasi, kebebasan yang kadang tanpa batas kembali membuat Bhinneka Tunggal Ika seolah hanya sebatas semboyan. Perbedaan menjadi kelemahan yang membayangi bangsa ini ke depan. Di tengah maraknya konflik horizontal akibat intoleransi beragama, sebuah yayasan di Amerika Serikat memberi anugerah World Statesman Award atau penghargaan negarawan dunia tahun lalu pada Presiden SBY. Ironisnya penghargaan ini diberikan karena SBY dinilai telah mempromosikan perdamaian, demokrasi, toleransi, dan dialog antar kepercayaan. Sementara banyak kalangan melihat yang terjadi justru sebaliknya. Keberagaman menjadi angan-angan yang semakin jauh dari realita. Mereka menilai negara kerap tidak hadir dalam setiap konflik untuk menjaga keberagaman. Wakil Presiden terpilih Yusuf Kala mengingatkan untuk mewujudkan kebinekaan yang kuat di tengah berbagai keragaman suku bangsa di Indonesia dibutuhkan keikhlasan dari setiap komponen bangsa. Perbedaan kepentingan bisa saja terjadi, namun apakah kekerasan menjadi pilihan? Lalu seperti apa peran negara untuk menjaga kebinekaan ke depan? Telah hadir untuk membahasnya cendekiawan Muslim Komarudin Hidayat, tokoh agama Romo Beni Susetio, Profesor Tamrin Amal Tomagola, seorang sosiolog dan pakar hukum tata negara dari Universitas Lambung Mangkurat Rifki Karsayuda. Selamat malam, Bapak-Bapak. Selamat datang di Menuju ke 7. Program ini mengulas berbagai permasalahan bangsa dan juga bagaimana 9 agenda prioritas Jokowi JK atau yang dikenal dengan Nawacita bisa menjawab persoalan itu. Malam ini kita membahas khusus tentang ormas di tangan Jokowi JK. Saya mulai dari Pak Komar terlebih dahulu. Ya. Pak Komar, ormas yang sering kali melakukan kekerasan dari mulai main hakim sendiri, kemudian juga merusak infrastruktur publik, bahkan sampai menghina presiden, tidak juga dibubarkan. Kesannya malah jadi negara yang kalah menghadapi mereka. Apa pendapat Anda? Ya, ini ada 2 dimensi ya. Pertama, dari sisi etika keagamaan, jelas itu tidak mewakili, bahkan menimbulkan rasa malu ketika aspirasi dan simbol agama itu diekspresikan dengan cara yang tidak islami. Justru ormas agama itu pada anggotanya memberikan contoh yang baik, begini caranya menyampaikan aspirasi yang mulia. Dan kepada negara mestinya memberikan kritik dan kontribusi, bukan destruktif. Nah, pada sisi lain ini juga sebagai kritik dan ujian bagi penegak hukum. Jadi negara mesti tegas, apapun etnisnya, apapun agamanya, selama tindakan gerakan itu melanggar undang-undang, melanggar hukum, kemudian masyarakat harus ditindak tegas, ini apapun ujian, ormasnya. Ini ujian bagi penegak hukum dan pemerintah selama ini lolos tidak menurut Anda? Ujian apapun ormasnya. Saya melihat sekarang mulai ada tanda-tanda kemajuan keberanian. Maka ini kita tunggu ya bagaimana selanjutnya.
Bagaimana selanjutnya? Romo Beni, menurut Anda tapi perlukah mereka dibubarkan? Karena Pak Hashim Muzadi mengatakan sekarang dibubarkan, besok bisa saja muncul dengan nama yang berbeda. Persoalannya bukan dibubarkan atau tidak. Oke. Persoalannya apakah negara hadir dan tidak absen. Dari hasil riset Setara selama 10 tahun, intoleransi itu sekitar 315 kasus. Sehingga Setara mengatakan dalam pemerintahan 10 tahun ini, pemerintah tidak mengambil inisiatif untuk menindak pelaku-pelaku kekerasan. Bahkan pelaku-pelaku kekerasan itu mendapat hak imunitas, kebal hukum, sehingga pelaku kekerasan tidak bisa disebut tidak bisa disentuh hukum. Ini berbahaya. Ketika spiral kekerasan itu terus-menerus tidak pernah diputus, maka kekerasan beranak pinak dan akhirnya kekerasan itu melahirkan sikap-sikap penghancuran, perusakan, dan akhirnya mengancam kepada keutuhan hidup kita sebagai bangsa. Jadi persoalan kita adalah peranan pemerintah. Jadi sebenarnya kalau pemerintahnya tegas menindak siapapun, hukum harus timpa, maka pelaku kekerasan tidak dihukum. Sekarang ini kan pelaku kekerasan dihukum 3 bulan, dipotong-potong hanya seminggu. Ya. Misalnya kasus penusukan yang terjadi, itu kan hanya hukumannya nggak sampai 3 bulan. Jadi tidak ada efek jerah. Nah ini tantangan bagi pemerintahan Jokowi sebenarnya. Kalau pemerintahan Jokowi menegakkan Bhinneka Tunggal Ika, maka dia harus tunduk pada konstitusi. Persoalannya adalah di sini. Apakah konstitusi itu mampu mengayomi semua suku bangsa kita yang terdiri dari bermacam-macam agama, ras, dan juga agama-agama lokal yang mempunyai hak eksistensi yang sama. Maka konstitusi tidak boleh diskriminasi. Nah, dalam kita melihat 10 tahun ini, konstitusi tunduk kepada kelompok-kelompok yang gemar menggunakan kekerasan. Apa indikasinya konstitusi? Indikasinya ya mereka dibiarkan. Kerap kali hukum tidak ditegakkan, kompromis. Maka kita berharap dengan ketegasan polisi pada saat ini awal baik untuk menegakkan konstitusi. Jadi konstitusi itu adalah setiap orang punya hak jaminan yang sama. Setiap orang dilindungi dan dijaga agar setiap orang tidak boleh dilecehkan dan tidak boleh setiap orang merusak kepentingan umum dan milik orang. Dan tidak boleh orang dengan seenaknya melakukan perusakan kecuali yang berhak itu negara. Ya. Nah di sini institusi negara lemah. Sekolah negara itu kalah, negara tidak mampu mengendalikan yang namanya tertib hukum itu. Oke, seolah negara itu kalah. Sekarang harus kembali, ini kan zaman abnormal. Lah zaman abnormal itu negara tunduk kepada kelompok yang disebut paramiliter ini. Baik, Mas Rizky, negara terlihat lemah, malah seperti tunduk pada mereka yang melanggar hukum. Pendapat Anda? Ya, satu kita harus sepakat bahwa negara belum hadir ya dalam banyak persoalan-persoalan itu. Kalau kita coba refleksikan sejarah pembentukan konstitusi kita, beberapa negara yang komunitasnya sangat plural, majemuk, banyak memilih bentuk negara federal sesungguhnya. Tapi kita, the founding father kita, para bapak bangsa kita, memilih negara kesatuan. Kenapa kita memilih negara kesatuan? Kita sangat sadar bahwa pluralisme itu justru bukan membunuh kesatuan kita, tapi itu justru akar dari kesatuan kita. Karena tadi Mbak Zelda cerita bahwa kita memilih Bhinneka Tunggal Ika. Nah problemnya akar ini tidak dipelihara dengan baik. Ada persoalan-persoalan ormas-ormas yang bukan saja berbasis keagamaan menurut saya, belakangan juga berbasis etnis, yang cenderung dipelihara oleh aktor-aktor tertentu di dalam negara. Kalau kita lihat kasus-kasus jelang pilkada misalnya, maka ada beberapa ormas berbasis etnis yang mencoba membangun diferensiasi bahwa kami membela etnis tertentu dan kalau ada calon lain dari etnis lain maka Anda tidak berhak untuk ikut dalam kompetisi ini. Dan ini bertaburan di seluruh Indonesia. Anda bayangkan kalau ormas seperti ini berkontribusi terhadap suksesi di level daerah, termasuk boleh jadi di level nasional, yang akan menjadi kepala daerah, diberikan otorisasi untuk menertibkan ormas ini, maka apa yang terjadi? Ormas itu tidak kunjung ditertibkan. Kalau kita bicara norma hukum, sesungguhnya kurang apa kita sekarang? Undang-undang tentang ormas kita punya, dan pemerintah, termasuk pemerintah daerah, diberikan kewenangan untuk memberikan penertiban terhadap ormas itu. Saya kok tidak pernah membaca data bahwa ada ormas yang sekalipun melakukan tindak kekerasan atau misalnya mengajak orang dalam tanda kutip berperang sara, mengganti posisi kepolisian dan aparatur keamanan lain atas dasar penertiban ketertiban umum, ditindak secara serius, paling tidak dibekukan sementara sebagaimana amanah undang-undang. Dan itu menurut saya akarnya karena ormas
yang seperti kita bicarakan ini, ormas yang seringkali melakukan tindakan-tindakan di luar hukum itu justru bertali temali dengan kepentingan-kepentingan politik di tingkat lokal dan nasional. Oke, kalau kita lihat dari undang-undangnya, di sini sudah jelas sebetulnya pasal 59 ayat 2 huruf B mengatakan ormas dilarang melakukan penyalahgunaan, penistaan, penodaan terhadap agama dan juga dilarang melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras dan golongan. Sebenarnya ini saja sudah cukup dan Pemda pun punya kewenangan untuk melakukan sesuatu. Ya, ormas itu kan sejak dia lahir sebetulnya dia melakukan verifikasi sebagai sebuah badan hukum ke pemerintahan setempat. Nah, ketika proses verifikasi itu sesungguhnya pemerintah daerah termasuk pemerintah pusat harusnya sudah bisa melihat. Ada ormas yang sangat jelas namanya misalnya mengatasnamakan etnis tertentu dan memungkinkan sekali gerakannya untuk menghalau etnis lain. Menurut saya itu tidak perlu dikasih ruang. Nah, kita justru melihat itu dipelihara dalam tanda kutip di beberapa tempat. Dipelihara. Pak Tamrin, saya akan ke Anda setelah jeda berikut ini. Kita akan membahas nanti di segmen berikut apa yang sebetulnya terjadi dengan masyarakat kita. Kenapa seolah justru tindakan-tindakan seperti ini tidak banyak juga yang mendukung loh Pak. Tidak sedikit juga yang mendukung maksud saya. Kenapa perbedaan seolah jadi sesuatu yang tidak lagi bisa diterima. Kita akan bahas sesaat lagi di Menuju Ketujuh. Menuju Ketujuh. Malam ini kami membahas ormas di tangan Jokowi JK. Tadi di segmen sebelumnya kita membahas soal keragaman, kebinekaan. Pak Tamrin, apa yang sebetulnya terjadi dengan masyarakat kita? Karena kalau kita lihat semakin hari tidak hanya banyak orang yang mendukung apa yang dilakukan oleh ormas ini, tapi juga banyak yang terpengaruh. Seolah-olah berbeda itu tidak lagi bisa diterima, menjadi sesuatu yang asing. Apa yang terjadi Pak Tamrin? Ya, saya pikir barangkali kalau kita dudukkan persoalan gitu kita lihat secara berlapis gitu ya. Jadi masalah kekerasan yang dilakukan oleh ormas sebenarnya paling kurang ada 3 lapis permasalahan. Lapis yang pertama itu adalah lapis yang kelihatan, yaitu lapisan tingkah laku yang keras itu lapis yang pertama. Di bawah itu ada lapis ideologis. Yang memang ada beberapa ajaran-ajaran tertentu, apakah dari tradisi suku atau dari agama yang dimanipulasi oleh pemimpin-pemimpin tertentu untuk kepentingan-kepentingan yang terbatas. Kemudian ada lapis yang paling dasar, sebenarnya lapis sosial ekonomi. Jadi kalau kita lihat misalnya, siapa sebenarnya pasukan inti dari FPI misalnya, itu adalah anak-anak muda yang idle, yang tidak bekerja dan tidak sekolah, tinggalnya di daerah kumuh miskin, dan pada saat mereka butuh bantuan, itu tokoh-tokoh lokal di situ, itu pintunya 24 jam terbuka. Sehingga mereka diberi bantuan dalam hal apapun, tokoh-tokoh lokal itu bisa. Nah itu kemudian tertanam, itu cengkraman dari pemimpin lokal di situ terhadap kelompok-kelompok anak muda ini, yang bisa digunakan kapan saja gitu. Tapi pada saat yang sama, komunitas lokal juga menggunakan tokoh-tokoh itu untuk kepentingan mereka. Anaknya masuk kerja, anaknya masuk sekolah, istrinya bebas dari biaya melahirkan dan seterusnya. Jadi ada suatu saling menguntungkan di antara itu. Kalau begitu sebenarnya jawabannya tadi sudah diberikan oleh teman bertiga itu, bahwa jawabannya itu sebenarnya tentang kehadiran negara. Nah, kalau kita baca visi misi dari Jokowi JK ini, itu langsung di halaman pertama, itu mereka langsung mengidentifikasi masalah pokok yang sebenarnya mereka harus selesaikan begitu mereka menjabat. Pertama adalah masalah pokok tentang keabsenan negara. Itu diidentifikasi. Yang kedua, masalah pokoknya itu adalah kebobrokan ekonomi. Ketiga, masalah pokoknya itu adalah intoleransi. Jadi masalah ini bagi Jokowi dan JK di tangan mereka nanti, itu sudah bukan hal yang asing. Mereka sudah tahu duduk persoalannya. Kuncinya adalah kehadiran negara, kebobrokan ekonomi, dan intoleransi dalam kebinekaan. Nah, jadi kalau begitu jalan keluarnya paling pokok memang di tangan negara. Negara hadir. Nah, negara hadir ini dalam 2 wujud sebenarnya kalau menurut saya. Yaitu dia hadir pada saat awal sekali untuk mencegah terlibatnya anak-anak muda itu di dalam organisasi-organisasi yang penuh kekerasan. Dan dia hadir pada saat
kekerasan sudah terjadi. Nah, kalau negara hanya hadir pada saat kekerasan sudah terjadi, itu namanya negara pemadam kebakaran. Seperti pemadam kebakaran, ya. Nah, lebih baik negara hadir sebelum kekerasan itu terjadi. Caranya adalah menangkap anak-anak muda itu di dalam lapangan-lapangan pekerjaan dan kegiatan-kegiatan yang sebenarnya positif dan produktif. Coba kita lihat misalnya, kenapa itu Habib-Habib di kampung itu pengaruhnya begitu besar terhadap anak-anak muda yang idle, tidak sekolah dan tidak bekerja. Karena mereka pintunya terbuka 24 jam. Nah, negara harus membuat dirinya juga terbuka bagi anak-anak muda ini gitu ya? 24 jam. Okay. Nah, kalau dengan cara begitu, kemudian kebobrokan ekonomi juga dibenahi, terutama di Indonesia bagian timur, karena banyak juga kelompok-kelompok yang kekerasan ini kan datangnya dari Indonesia bagian timur itu ya, yang dikenal sebagai daerah dengan orang-orang dengan tabiat yang cukup keras gitu. Nah, kemudian kalau itu dibenahi baik-baik, anak-anak muda yang dari desa itu, dari Indonesia Timur atau dari manapun, dari Sumatera Selatan juga banyak yang datang ke sini itu. Nah, itu mereka bisa tertahan di daerah masing-masing dengan masa depan yang cerah. Dan pemerintah bisa melakukan itu. Jadi saya kira kuncinya di situ. Kuncinya di situ. Anda setuju Pak Komar? Kuncinya adalah kesejahteraan lapangan pekerjaan terutama bagi mereka yang masih muda. Iya. Beberapa ormas itu kan untuk menarik simpati menggunakan simbol-simbol agama dan ideologis. Tapi sungguhnya saya agak ragu dengan kekuatan ideologis. Buktinya apa? Di tingkat partai-partai yang bernuansa agama, yang mereka itu educated, yang mereka mestinya lebih militan, itu pun ideologis kan sudah cair kan? Buktinya mereka bisa pindah-pindah partai, enak saja. Artinya apa? Orientasi pragmatisme itu lebih menonjol, lebih-lebih di bawah. Jadi orang yang marah itu karena merasa terancam, merasa tergusur, merasa tidak kebagian, satu-satu yang dimiliki yang marah. Ketika marah sendiri nggak wibawa, ya ngejak teman-teman yang lain untuk marah. Nah, yang agak menyedihkan kan begini, sungguhnya mereka yang selama ini kecewa, tergusur, putus asa, mereka memanfaatkan forum demokrasi. Tapi sungguhnya mereka itu bahkan bisa membunuh demokrasi itu sendiri. Jadi era demokrasi ini sebagian dimanfaatkan oleh orang-orang yang anti demokrasi. Nah, ini para intelektual, ormas maupun negara memang satu, bagaimana memberikan satu solusi ekonomi, menyapa mereka dan menjaga demokrasi. Salah satunya apa? Ketegasan hukum. Orang yang menggunakan simbol-simbol agama itu, saya tidak bayangkan itu akan terjadi di Saudi misalnya. Gitu. Wah, udah habis tuh disikat oleh polisi-polisi di Saudi gitu. Walaupun mereka sebagian pakai pakaian seperti mereka. Itu. Nah, artinya saya salut. Tentu ada yang salah pada negara. Kalau saja tidak ada alasan untuk marah, mereka nggak akan marah. Misalnya korupsi, ketidakadilan. Jadi tolonglah ke depan, negara ini juga jangan menciptakan hal-hal yang menjadi sasaran tembak bagi orang-orang yang nanti akan menggunakan sentimen etnis, agama, dan sebagainya. Oke, Romo, apa pendapat Anda? Ya, pentingnya politik kesejahteraan kan di sini ya. Tapi itu kan tidak bisa jangka pendek. Nah, iya, maka politik kesejahteraan itu harus diupayakan. Kalau Jokowi mengadakan revolusi mental, sebenarnya kan revolusi mental itu yang paling mendasar adalah revolusi mental birokrasi kita. Bagaimana birokrasi lebih efisien, birokrasi tidak korup, tidak manipulatif, dan birokrasi melayani publik. Persoalan kita ini kan ini negeri mafia. Jadi kita ini sebenarnya yang untung pedagang perantara, baik mafia pangan, mafia migas, dan mafia pajak. Jadi negara ini dikorup oleh kepentingan kelompok kecil yang disebut groupthink ini. Ini yang mendikte cara berpikir, berperilaku, dan berrelasi. Sehingga kelompok kecil ini yang menciptakan kesenjangan sosial yang luar biasa. Jadi kalau pakai teorinya Maslow, kalau kebutuhan pangan sandang tercukupi, orang bisa mengaktifasi dirinya menjadi kreatif, maka orang tidak mudah dalam arti mau melakukan kekerasan itu. Kekerasan itu terjadi karena apa? Aktualisasi diri tidak bisa mengaktualisasi dirinya karena dia kelaparan. Karena dia mengulangi kekurangan. Maka ini yang ditangkap oleh kelompok-kelompok radikal itu, kemudian mereka mendapatkan yang disebut identitas diri. Lah persoalan ini ada persoalan kesenjangan. Jadi kalau Jokowi mau revolusi mental, ini sebenarnya di sini.
Jadi ada perubahan mindset, cara berpikir bertindak benar kita. Bagaimana sekarang birokrasi itu menjadi ramping. Ini tantangan Jokowi. Ya. Jadi kalau Jokowi mampu membangun sebuah politik kesejahteraan yang berdasarkan prinsip di sini gotong royong. Gotong royong itu hanya mungkin terjadi kalau ada prinsip-prinsip solidaritas, kesetiaan kawan, dan subsidiaritas. Subsidiaritas mengatakan yang kuat itu jangan menindas yang lemah. Yang terjadi sekarang ini, yang kuat menindas yang lemah. Maka terjadi marginalisasi. Contoh, dulu di kampung-kampung itu masih banyak orang berjualan, tapi digeser dengan korporasi besar. Sekarang di kampung-kampung muncul supermarket itu. Akhirnya apa? Mereka akhirnya termarginalkan. Jadi harus ada kebijakan yang kebijaksanaan ekonomi yang jelas. Jokowi berpihak pada mereka yang kecil. Ya. Lah ini yang diingatkan oleh Soekarno-Hatta, ekonomi konstitusi. Kalau ekonomi konstitusi itu dijunjung tinggi menjadi kebijakan kita, maka kesejahteraan akan muncul, kekerasan akan berkurang. Jadi sebenarnya spiral kekerasan itu bisa diatasi dua. Pertama, memang harus ada tindakan tegas hukum, tapi tidak cukup. Tapi juga harus ada politik will, yaitu mengatasi kesenjangan sosial. Karena kesenjangan sosial menjadi salah satu pemicu alat untuk membenarkan ideologi kekerasan itu. Jadi spiral kekerasan itu bisa dipotong. Lah ini pertanyaan kita mendasar adalah bagaimana Jokowi ke depan lebih membangun politik kesejahteraan yang mengedepankan yaitu pola untuk hidup sejahtera itu. Kita akan jeda dulu, nanti kita lanjutkan. Pemirsa tetaplah di Menuju ke 7. Anda menyaksikan Menuju ke 7, kami membahas ormas di tangan Jokowi JK dalam konteks kebinekaan. Di layar Anda berempat masing-masing Anda bisa melihat program atau agenda prioritas Jokowi JK yang dikenal dengan Nawacita. Di sini tertulis kami akan memperkuat kebinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. Kemudian kita lihat lagi isinya, memperkuat pendidikan kebinekaan dan juga ruang dialog. Restorasi sosial untuk mengembalikan ruh kerukunan antar warga dan membangun kembali gotong royong. Yang berikutnya adalah insentif khusus untuk memperkenalkan kebudayaan lokal dan proses pertukaran budaya untuk membangun kemajemukan sebagai kekuatan budaya. Apa yang sudah tertulis di sini, Mas Rizky, Anda lihat sudah bisa menjawabkah tantangan yang ada saat ini? Ya, dari 9 cita yang ada di Nawacita itu sesungguhnya bukan hanya poin ke-9 ini yang relevan untuk kita bicarakan malam hari ini. Poin pertama tadi yang kita singgung bersama berempat tentang bagaimana negara hadir untuk menegakkan hukum. Itu adalah bagian yang tak terpisahkan. Ya. Jadi kalau menurut saya kita ini bicara pada dua ranah. Satu, negara sebagai aktor untuk menyelesaikan persoalan-persoalan ini. Yang harus dia benahi, satu, struktur kelembagaannya. Ada angin segar sesungguhnya. Kalau kita bicara ormas-ormas ini, proses verifikasinya dan pemberian sanksi tertulis administratif itu ada di Kementerian Dalam Negeri. Nah, stakeholdernya biasanya ada di Dirjen Kesbangpol Linmas. Per 2015 setahu saya, Kesbangpol yang ada di kabupaten kota plus provinsi itu ditarik menjadi instansi vertikal. Karenanya ini akan menjadi ujung tombak bagi pemerintahan Jokowi melalui Menteri Dalam Negerinya untuk memastikan bahwa persoalan-persoalan ini mudah dideteksi satu. Yang kedua, dalam konteks kelembagaan pula saya kira Kementerian Hukum dan HAM yang selama ini belum pernah memberikan catatan positif ya untuk memberikan sanksi tegas terkait ini, harusnya berani untuk mengajukan beberapa ormas yang nyata-nyata terbukti secara hukum untuk dalam tanda kutip dicabut hak badan hukumnya sebagai ormas. Ini penting untuk menegaskan bahwa negara dengan segala sistem hukumnya itu hadir di tengah kita. Yang kedua, saya kira masyarakat sebagai bagian dari proses ini juga perlu dilakukan edukasi. Nah, inilah cita yang ke-9 dari Nawacita saya kira. Bagaimana revolusi mental itu juga bisa menyentuh soal-soal kebinekaan.
bagaimana dialog antar budaya, antar etnis, antar agama dan seterusnya bisa dilakukan. Bahkan kurikulum ke depan menurut saya juga harus memuat soal-soal ini. Baik pada level sekolah dasar menengah termasuk di perguruan tinggi. Nanti mungkin Prof. Komar akan bisa menambahkan soal ini. Betapa pentingnya revolusi mental bukan hanya soal bagaimana membangun kepercayaan diri dan daya saing, tapi juga soal bagaimana menyadari kebinekaan sebagai sebuah kekuatan bangsa. Peran pendidikan formal di sini, Pak Komar, seberapa pentingnya? Karena kita ingat dulu, kita belajar PMP, kemudian PPKN, tapi belum tentu itu yang menjadi dasar kita untuk bertindak. Mungkin saja itu pendidikan di rumah yang lebih membekas begitu. Di Indonesia itu kebinekaan itu belum diwujudkan dalam konten dan kebijakan pendidikan. Jadi selama ini kalau bicara kebinekaan itu referensi kita kan secara antropologis bahwa bangsa ini beraneka ragam etnis, agama, budaya. Tapi sesungguhnya setelah merdeka sekian tahun ya, kebinekaan itu diwujudkan dalam proyek-proyek unggulan dari berbagai-bagai kebinekaan suku, wilayah, etnis gitu. Dengan demikian Bhinneka itu memunculkan prestasi-prestasi keragaman dari berbagai bangsa ini. Nah, oleh karena itu pemerataan pendidikan, anggaran dan sebagainya menjadi sangat penting. Sekarang adanya desentralisasi dalam pendidikan, itu ada wilayah yang surplus guru-gurunya bagus-bagus, tapi kemudian ada daerah yang minus guru-gurunya. Karena kemudian adanya desentralisasi, orang yang udah bertahun-tahun tinggal di situ tiba-tiba menjadi warga negara nomor 2. Ini bukan putra daerah. Ya. Kemudian ada orang karena putra daerah padahal tidak kompeten jadi kepala sekolah, menjadi ditnas dan sebagainya. Jadi kebinekaan bukannya malah disemai, dijaga, ditumbuhkan sehingga terjadi satu pemerataan kualitas, tapi sekarang ini malah kemudian ada yang terbunuh gitu. Jadi ini membutuhkan betul satu kebijakan. Dan lagi gini, saya ingin ya bahwa pendidikan sekolah itu bergairah gitu. Sekolah itu semangat, ada tantangan, tapi ada kegairahan, ada competitiveness antar daerah. Yang ada sekarang ini kan kalau anak sekolah udah kelas 3, itu kan murid bimbel, bukan murid anak sekolah. Yang menguasai itu bimbel bagaimana nanti untuk ujian mengalahkan matematika, bahasa Inggris dan sebagainya. Tapi kehilangan ekspresi antusiasme dari budaya-budaya yang ada. Jadi kreativitas, kemerdekaan, spontanitas ini semakin terkikis. Dan itu dibutuhkan untuk mereka bisa memahami perbedaan-perbedaan ini. Iya, jadi benih-benih yang untuk menyangga kebinekaan kita dalam konteks pendidikan, kok semakin kurus tergusur ini. Baik, Pak Tamrin, tanggapan Anda? Iya, saya pikir ada beberapa program konkret ya. Kalau misalnya kita analisa situasi, kita sudah tahu situasinya bahwa makin ormas-ormas itu makin beringas, ada ormas etnis atau ormas itu makin, kita sudah tahu itu. Kemudian sebabnya juga kita sudah tahu bahwa negara tidak hadir. Negara tidak hadir pada saat pencegahan dan pada saat penanganan gitu. Nah, sekarang sebenarnya yang penting bagi kita adalah mengusulkan kepada Pak Jokowi dan JK karena mereka baru mempunyai nawacita yang masih sangat umum. Nah, sehingga kita harus usulkan program-program konkret. Program konkret untuk merawat kebinekaan supaya itu bisa tetap terjaga. Terbangunnya toleransi antar kelompok di dalam masyarakat. Saya kira betul pertama-tama adalah lewat pendidikan. Nah, dalam pendidikan itu ada beberapa terobosan yang bisa dilakukan. Misalnya ya, jadi paling kurang atau paling lambat di tingkat mahasiswa di universitas itu mereka yang mengikuti pelajaran agama itu mestinya bebas untuk memilih. Ya, karena kita bisa tahu bahwa agama A itu mengajarkan ini, agama B itu mengajarkan ini, agama C itu mengajarkan ini. Ya. Kemudian sistem dalam agama A itu begini, agama B itu begini. Misalnya kita yang Muslim, kita tidak pernah tahu dan banyak yang tidak tahu bahwa orang pergi ke gereja di dalam satu dalam kalangan Kristiani itu keanggotaan mereka itu aktif. Jadi misalnya almarhum Asmara Nababan itu rumahnya di Tebet sini, tapi gerejanya di Tangerang. Ya. Kenapa? Karena dia terdaftar di sana secara aktif. Nah, kalau orang di lingkungan Tangerang mempersoalkan, orang ini bukan orang penghuni di sini, kok kenapa dia datang ke gereja itu? Nah, itu kan berarti kita tidak tahu.
Jadi saya kira pada tingkat mahasiswa mestinya ada keterbukaan itu. Di Makassar sudah dimulai, beberapa pastor dan beberapa pendeta juga mengajar di IAIN. Sehingga mahasiswa-mahasiswa IAIN itu tahu, oh begitu orang-orang Katolik melihat permasalahan dunia, permasalahan ketuhanan dan sebagainya. Nah itu saya kira perlu dirintis secara konkret. Kemudian di daerah Sulawesi Utara itu sudah ada tukar-menukar di antara kalangan murid-murid di SMA yang berbeda agama dan suku untuk saling camping bersama. Nah camping bersama itu manusia itu kan kerekatan sosial. Kalau kita sering bersama dan kita mengenali cita rasa dari teman-teman yang berbeda itu, kita makin paham. Oh begitu tuh. Tak kenal maka tak sayang gitu ya pepatahnya. Okay. Nah itu yang pertama dalam bidang pendidikan. Saya hanya meneruskan yang sudah dimulai oleh Pak Komarudin. Nah kemudian yang kedua yang juga penting adalah di dalam bidang pekerjaan. Dalam bidang pekerjaan tidak boleh ada seleksi berdasarkan suku dan agama. Nah ada beberapa kecenderungan, saya amati beberapa kecenderungan di Jakarta, di Medan, di Lombok, itu ada kecenderungan menyeleksi pegawai dengan latar belakang agama atau suku tertentu. Sehingga misalnya di Jakarta sini sudah terkenal itu, DKI itu dikuasai oleh babi kuning gitu, Batak, Bima, dan Kuningan gitu misalnya. Kemudian di Medan itu kalau pergi ke rumah sakit dan dokter-dokter itu dikuasai oleh kelompok Protestan Tapanuli Utara. Tapi kalau pergi ke kantor dinas pendidikan itu dikuasai oleh mereka dari Tapanuli Selatan yang beragama Muslim. Masa negara Indonesia dikapling-kapling kayak gitu? Nah, jadi sebenarnya harus penghilangan diskriminasi berdasar apapun dalam penerimaan pekerjaan. Kemudian yang ketiga adalah program-program di dalam bidang pemukiman. Dalam bidang pemukiman, pemerintah harus tegas tidak boleh memberikan izin mendirikan pemukiman berdasarkan suku dan agama. Jadi misalnya izin untuk mendirikan Islamic Village di Tangerang itu sama sekali konyol itu. Nah itu kalau Islamic Village di situ, kemudian itu kelas menengah di sampingnya tapi ada. Tapi pembentukan kelompok berdasarkan suku, agama, ras masih tetap bisa kalau Anda katakan tadi. Itu kan wilayah dari komunitas masing-masing. Dari wilayah komunitas masing-masing. Tapi kalau menyangkut space, ruang di dalam suatu daerah, harus itu kebijakan pemerintah. Jadi pemerintah jangan sampai kasih izin satu pemukiman yang eksklusif. Jadi misalnya juga Kelapa Gading di Jakarta Utara itu tidak bagus. Karena di situ kita tahu bahwa semuanya itu adalah dari keturunan Tionghoa. Nanti kalau terjadi keirian sosial bisa berbahaya itu. Kemudian di Pantai Kapuk itu juga itu eksklusif keturunan Tionghoa. Nah saya kira eksklusif seperti itu harus dipersulit supaya jangan terjadi di dalam bidang permukiman itu. Nah kalau lebih bagus lagi itu meningkat ke hal yang lebih sensitif dan lebih personal adalah kebijakan pemerintah untuk mengakui perkawinan beda agama. Baik, kita berhenti di situ dulu. Kita lanjutkan sesaat lagi, pemirsa, tetaplah di Menuju ke 7. Kami kembali setelah jeda berikut. Anda kembali menyaksikan Menuju ke 7. Kami masih membahas ormas di tangan Jokowi JK. Ini adalah segmen terakhir. Saya ingin dengar dari keempat narasumber yang ada di sini. Kita kembali lagi ke apa yang harus dilakukan terhadap ormas ini. Saya mulai dari Romo Beni. Yang pertama, negara harus tegas. Negara tidak boleh membiarkan kekerasan itu merajalela. Aturannya kan ada, tapi jelas. Maka Mendagrinya malah bilang mereka makanya, aset. Sekarang bolanya kan di tangan presiden. Kalau presiden konsisten, dia memperkuat peraturan, bahwa peraturan itu sesuatu yang harus ditaati setiap warga negara, selesai. Jadi persoalan kita ini ketegasan pemimpin. Nah, pemimpin diuji di sini. Lah persoalannya adalah apa pemimpin punya arate, keutamaan. Kalau pemimpin punya keutamaan, bijaksana, adil, berani, dan bertindak tegas, maka persoalan ini selesai. Tapi saya ingin katakan ada gini, persoalan kebinekaan itu bagaimana menjadi habitus bangsa. Yaitu gugus insting yang mempengaruhi cara berpikir, bertindak, bernalar, dan diinternalisasi nilai dan dibatinkan dalam perilaku. Maka butuh pendidikan. Nah, pendidikan nilai kebinekaan itu menjadi penting ketika pendidikan agama itu sifatnya inklusif.
Maka pendidikan agama harus mendasarkan transfer nilai. Dia harus menjadi komunikasi iman. Ya. Lah kalau dia menjadi komunikasi iman, maka agama itu harus mengabdi melayani kemanusiaan, keadilan. Maka orang yang beriman itu berarti orang yang menghargai martabat manusia. Kalau orang membenci manusia, dia membenci Tuhannya. Kita kembalikan lagi ke dasarnya. Kembalikan dasar dari ini agama. sebenarnya bagaimana Pancasila itu benar-benar mengapa nilai ketuhanan ditaruh yang pertama. Karena dia ingin mengatakan itu. Jadi kalau Anda melanggar kemanusiaan, keadilan, kamu menghina Tuhan. Lah persoalannya adalah di sini adalah negara tidak pernah menegakkan Pancasila itu menjadi konstitusi kita. Jadi kalau presiden taat konstitusi, apa yang dikatakan Ahok, saya lebih taat tunduk pada konstitusi, selesai. Lah sekarang adalah bagaimana menteri menjalankan perintah presiden. Jadi menteri harus tunduk pada presiden. Lah kita berharap Jokowi mengatakan negara harus hadir. Maka di sini Jokowi diuji. Apakah dia hadir di tengah-tengah persoalan ini. Jadi persoalan ini mudah kok, asal ada ketegasan, terus ada sebuah politik will dalam membangun kebinekaan, karena kebinekaan itu mewujudkan juga kebudayaan, kultur, maka bagaimana kebinekaan itu menjadi habitus bangsa ini. Karena menjadi habitus bangsa ini, maka kebinekaan itu harus diaktualisasikan dalam nilai kebersamaan, persaudaraan, solidaritas. Jadi persoalan kita sebenarnya, bangsa kita itu memang sejak awal plural. Kalau Anda ke Mojokerto, di situ ada Candi Seribu. Di situ ada 1000 keyakinan bisa hidup bersama. Jadi kita sebenarnya rohnya itu sudah membiasakan diri hidup dalam perbedaan. Baik. Negara tapi tidak hadir, itu yang terjadi sekarang kan, itu yang jadi masalahnya. Cukupkah Jokowi nanti menegakkan hukum dengan menghukum mereka-mereka yang bertanggung jawab, ataukah memang secara kelembagaan harus membubarkan ormas-ormas anarkistis? Iya, selama ini yang kita lihat kan bahwa hukuman itu semata-mata hukuman pidana. Dan hukuman pidana itu tentu mengenai person. Siapa yang melakukan kekerasan, dia yang dihukum. Sementara ormasnya sendiri belum tersentuh secara baik ya. Tadi Romo Beni menawarkan bahwa presiden harusnya berani untuk mengatakan bahwa kebijakan politiknya ormas-ormas demikian tidak boleh ditoleransi. Dan kita punya stakeholder Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM untuk kemudian melakukan hal itu. Tapi yang kedua saya coba tawarkan juga ada mekanisme ketatanegaraan sebetulnya yang bisa dilakukan. Dan ini tidak pernah dilakukan baik di daerah maupun di nasional. Ketika misalnya ada bupati, gubernur, wali kota termasuk presiden yang membiarkan persoalan-persoalan ini. Dan kalau kita sepakati bahwa persoalan kebinekaan itu adalah amanah konstitusi, maka menghancur kebinekaan sebetulnya adalah langkah pelanggaran terhadap konstitusi. Dan kalau ada kelompok tertentu yang memelihara ormas-ormas demikian, yang nyata-nyata melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum, dan bupati wali kotanya tidak pernah melakukan tindakan berdasarkan amanah undang-undang ormas, harusnya DPRD-nya melakukan hak interpelasi setidaknya untuk kemudian menyelidiki dan menanyakan apakah kebijakan itu adalah kebijakan yang dalam tanda kutip direstui oleh si bupati. Hak interpelasi itu bisa berakibat pada hak menyatakan pendapat, bahkan pemakzulan kepada yang bersangkutan. Saya kira kita penting untuk berpikir seperti itu, dan kawan-kawan parlemen kita yang baru di seluruh republik ini juga harus membuka satu dimensi baru hubungan antara legislatif dan eksekutif, bahwa legislatif terutama di daerah-daerah termasuk di pusat tidak semata-mata kemudian menjadi legalisasi terhadap persoalan-persoalan ini. Dan kita kemudian kalau ini terus berketerusan, kita boleh kemudian berasumsi bahwa jangan-jangan baik elit di legislatif maupun di eksekutif berkepentingan untuk memelihara persoalan-persoalan ini. Oke, begitu Pak Komar, Anda melihatnya wajarkah asumsi seperti itu? Berbagai dugaan, juga tuduhan kekerasan dilakukan ormas tertentu itu kan sebenarnya sudah banyak bukti-buktinya, fakta-faktanya. Itu bisa saja dibawa ke pengadilan, diuji. Tuh. Kedua, pemerintah bisa melakukan konsultasi publik pada sekian tokoh-tokoh intelektual, ulama, bagaimana pendapat mereka. Kemudian sekian banyak lembaga survei, adakan survei tentang misalnya FPI. Sehingga dengan demikian ketika pemerintah mengambil sikap, itu sudah punya referensi-referensi, tidak usah referendum terlalu jauh, karena fakta-faktanya telah ada kan. Jadi dengan demikian kemudian pemerintah merasa yakin, percaya diri, ini loh alasan yuridisnya, ini alasan moralnya, ini dukungan masyarakatnya, kami memutuskan demikian. Oke.
Pak Tamrin, silakan terakhir Ya, dari Anda. ini kalau Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 yang ada ini, pasal 61 ini kan jelas sekali ya. Betul. Tindakan pertama peringatan tertulis, yang kedua adalah B adalah penghentian bantuan. Khusus untuk FPI sudah 2 ya peringatan tertulis. Penghentian sementara kegiatan. Sebenarnya untuk FPI itu A dan B sudah lewat. Ya. Jadi sekarang sebenarnya sudah masuk ke C, yaitu harus ada suatu upaya yang tegas. Dan saya pikir barangkali lebih baik Kapolri yang sekarang atau Kapolri yang akan datang, kemudian para jaksa yang akan bertugas segera tangkap sinyal dari Jokowi bahwa dia tidak seperti SBY, dia akan bertindak tegas. Dia akan bertindak tegas terhadap ormas-ormas yang melakukan kekerasan. Kepolisian sudah melakukan langkah maju, tapi sudah mengatakan ya, kalau melakukan bagus, itu tidak bisa dibiarkan. Berarti Kapolda Jakarta sudah mulai membaca arah kebijakan yang tegas dari Jokowi, dia sudah mulai membaca. Sehingga itu bagus. Tapi kita harus hati-hati di sini ya, karena ini menyangkut ormas. Ada suatu prinsip umum bahwa dalam negeri yang maju, organisasi masyarakat yang banyak itu bagus. Nah, kemudian tidak boleh dibubarkan dengan semena-mena. Jadi pertama, kalau pelanggaran lalu lintas ditindak sebagai pelanggaran lalu lintas. Dia melakukan tindakan kriminal, ditindak secara kriminal. Tapi kalau ada pimpinan yang terlibat seperti yang terjadi waktu demo terhadap Ahok, kalau pimpinannya terlibat dan itu hasil keputusan rapat resmi dari FPI, maka FPI-nya kena. Bukan lagi oknumnya ya? Bukan lagi oknum. Baik. Itu harus segera Menteri Hukum dan HAM bertindak, ajukan ke pengadilan. Kalau sampai terbukti dengan sah dan meyakinkan, bubarkan. Oke, baiklah. Sayang sekali waktu kita sudah habis, namun terima kasih kepada Pak Tamrin, Mas Rizky, pada Pak Komar dan juga Romo Beni. Selamat malam, terima kasih untuk kehadiran Anda dan pemirsa terima kasih juga kami ucapkan karena Anda telah bersama kami. Sampai jumpa.